Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Tita Yuliani, Ines Tesia Ramadhani, dan Ricam Kusnul Khotimah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Asas Hukum Islam. Kata asas berasal dari bahasa Arab. Asasun yang berarti dasar, basis, atau pondasi. Nah, secara terminologi yang dimaksud asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti dasar, alas, dan fondemen. Menurut Kamus Besar KBBI, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Misalnya, pada asasnya, saya setuju dengan pendapat beliau. Asas-asas hukum Islam. Asas hukum Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Bagi negara Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama tidak begitu besar dalam negara. Asas hukum Islam secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas keadilan. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kemanfaatan. Dan yang keempat, asas kemerdekaan atau asas kebebasan. Asas-asas hukum Islam. Asas hukum Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Bagi negara Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama tidak begitu besar dalam negara. Asas-asas umum hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas keadilan. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kemanfaatan. Dan yang keempat, asas kemerdekaan atau asas kebebasan. Yang pertama, asas keadilan. Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan, seperti hubungan individual dengan dirinya sendiri, hubungan antar individu yang dengan hubungan yang berperkara, dan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak-pihak yang terkait. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antar kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menjalankan kewajiban itu. Etika keadilan, adil dalam menjatuhi hukuman, keburukan tergesa-gesa dalam menjatuhi hukuman, kewajiban menggunakan hukum agama, serta menjauhi suap dan hadiah. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Dalam syariat Islam, asas ini berarti sebelum ada nas, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat. Bahwa pada dasarnya semua perbuatan dan perkara itu diperbolehkan. Jadi, selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan apapun atas pelakunya. Dasar hukum dari asas ini yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 15 yang artinya, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus Rasul. Yang ketiga, asas kemanfaatan. Asas ini mengiringi asas pelaksanaan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Di dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan keadilan, juga menjamin kepastian hukumnya. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana atau masyarakat umum. Misalnya, hukuman mati. Ketika dalam pertimbangan hukuman mati lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti efek jera, maka hukuman mati itu dijatuhkan. Jika hukuman mati itu tidak bermanfaat bagi terpidana, maka hukuman itu bisa diganti dengan denda. Yang terakhir, asas kemerdekaan atau kebebasan. Agama Islam mengenal asas kemerdekaan bagi setiap pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan oleh hukum.
Asas khusus hukum Islam. Asas khusus hukum Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama, asas hukum pidana. Yang kedua, asas hukum perdata. Yang ketiga, asas hukum perkawinan. Yang keempat, asas hukum pewarisan. Dan yang kelima, asas hukum penerapan hukum Islam. Asas hukum pidana. Pada hakikatnya, dengan kita mengenal, menghubungkan, serta menyusun asas di dalam hukum pidana itu, berarti kita menjalankan hukum secara kritis, sistematis, serta harmonis, sesuai dengan dinamika garis yang ditetapkan dalam politik hukum pidana. Asas hukum pidana dibagi menjadi 3, yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan asas praduga tak bersalah. Yang pertama, asas legalitas adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindakan pidana apabila telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang atau seseorang yang dapat dituntut atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut sebelumnya telah ditentukan sebagai tindakan pidana oleh hukum atau undang-undang. 2. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini banyak disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di dalam asas pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga tidak bisa kesalahan seseorang dipindahkan kepada orang lain. Siapapun yang berani berbuat, maka ia sendiri yang harus berani bertanggung jawab. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan atau menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas ini juga dilandaskan pada Al-Quran yang menjadi landasan dari asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. B. Asas-asas hukum perdata. Asas hukum perdata ialah hukum yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Asas hukum perdata dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama asas kebolehan, yang kedua asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, yang ketiga asas kebajikan atau kebaikan, yang keempat asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat, dan yang kelima asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, asas kebolehan. Asas ini memberikan kebebasan dan kesempatan yang luas kepada siapa saja yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah dan mengembangkan hubungan tersebut selama tidak terdapat larangan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan keuntungan. Apabila transaksi atau hubungan muamalah yang dilakukan sampai melanggar aturan agama, semisal perdagangan narkotika, prostitusi, dan sebagainya. 3. Asas kebajikan atau kebaikan. Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga di lingkungan masyarakat. Yang keempat, asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. Asas ini mengandung arti bahwa hubungan perdata harus senantiasa dilandasi dengan asas kekeluargaan, karena asas ini melahirkan konsekuensi sebuah hubungan yang saling menghormati, kasih mengasihi, serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain.
Asas ini mengandung arti bahwa dalam agama Islam tidak membenarkan suatu tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata. Asas-asas hukum perkawinan. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Perkawinan harus dilandasi dengan asas kesukarelaan antara kedua belah pihak, bukan hanya antara suami dan istri, melainkan juga kedua orang tua dan keluarga besar masing-masing mempelai. Kedua, asas perkawinan untuk selama-lamanya. Tujuan pernikahan adalah melangsungkan keturunan dan membinanya hingga tercetak menjadi manusia beradab dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Asas perkawinan untuk selama-lamanya menjadi landasan yang sangat amat penting dan harus ditanamkan sejak seseorang tersebut memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Karena sebuah pernikahan memiliki tujuan yang sangat amat mulia yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diantaranya yang pertama, membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan bahagia. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah. Yang ketiga, menimbulkan sikap saling mencintai dan menyayangi. Yang keempat, meningkatkan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dapat menimbulkan keberkahan hidup. Dalam hal ini dapat dirasakan perbedaan antara seseorang yang belum menikah atau masih sendirian dan sudah menikah atau sudah hidup berkeluarga. Yang D, asas-asas hukum kewarisan. Adapun asas-asas hukum kewarisan meliputi yang pertama ada ijbari. Asas ijbari dalam hukum Islam mengandung arti bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka secara otomatis harta warisan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris. Pengalihan tersebut tidak melalui rekayasa atau rencana sebelumnya. Yang kedua, asas bilateral. Asas bilateral mengatur bahwa seseorang dapat menerima warisan dari dua garis keturunan. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Yang ketiga, individual. Asas individual ini bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Yang keempat, keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kelima, akibat kematian. Dalam asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah akibat dari kematian. Jadi, pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Yang E, asas-asas penerapan hukum Islam. Yang pertama ada asas tidak memberatkan. Dalam firman-Nya, Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya, apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan, bukan suatu kesulitan. Yang kedua, ada asas tidak memperbanyak beban. Asas tidak memperbanyak beban adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hambanya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan dan dalam menjalankannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Yang ketiga, ada asas al-tadrij atau bertahap.
Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Allah memahami bahwa jikalau perubahan terhadap tradisi masyarakat Arab yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara seketika, akan memunculkan pemberontakan dan kegoncangan.